Insya Allah akan segera kita mulai acara talaki online Ruak Azhar Bashir PCM Mesir pada sore waktu Mesir dan petang waktu Indonesia kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Baik Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, rekan-rekan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayat dan rahmatnya sehingga pada pertemuan sore waktu Mesir dan malam waktu Indonesia kali ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama bertatap muka sekalipun via Zoom seperti itu dalam rangka mengikuti kajian atau talaki online kitab Ahlul Haq wa Sunnah Syarah HPT bab iman bagian ketuhanan karya Ustadz Wahyudi Sarjo Abdurrahim. Beliau juga alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kedua kalinya solawat beriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita harapkan dan semoga kita semua selaku umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam Ruak Azhar Bashir Perdana seperti itu ya, yang insya Allah akan membahas tentang ilmu akidah yang kaitannya dengan kitab Ahlil Haq was Sunnah Syarah HPT Bab Iman Bagian Ketuhanan karya Ustadz Wahyudi Sarju Abdurrahim. Sebelum itu, nanti mungkin akan saya berikan pengenalan singkat seperti itu Bapak Ibu ya terkait Ruak Azhar Bashir yang kebetulan pada hari ini adalah pertama kalinya ditampilkan atau pertama kalinya membuka kajian perdana. Jadi singkat cerita Ruak Azhar Bashir adalah salah satu inisiasi atau salah satu program yang dipelopori oleh rekan-rekan PCM di Mesir, khususnya di Majelis Tarjih dan Tajdid, yang saat itu berpikir karena posisi kita saat ini sebagaimana kita tahu sedang dalam masa-masa pandemi, akhirnya berpikir bagaimana di Muhammadiyah ini, khususnya baik di Mesir maupun di Indonesia, ada kajian-kajian kitab yang merujuk kepada turos-turos klasik Islam. Karena sama-sama kita ketahui mungkin kajian-kajian kitab turos kali ini memang benar-benar belum populer di kalangan masyarakat Muhammadiyah sendiri. Mungkin sudah banyak yang mengkaji, namun kalau kita mau berbicara perbandingan, belum sepopuler kawan-kawan atau rekan-rekan kita di NU misalnya. Oleh karenanya, karena rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, terutama kader-kader Muhammadiyah ini di sini juga belajar tentang kitab-kitab turos dan ilmu-ilmu klasik, ingin kiranya sama-sama berbagi manfaat atau bershare tentang berbagai macam pengalaman atau ilmu yang telah disampaikan di sini untuk sama-sama dirasakan khususnya bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah dimanapun itu berada. Insya Allah dalam Ruak Azhar Bashir kali ini nanti hari ini adalah pertemuan pertama akan membahas tentang ilmu akidah yang kaitannya dengan kitab Ahlil Haq wa Sunnah Syarah HPT bagian ketuhanan oleh Ustadz Wahyudi. Untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya sebagaimana mungkin rekan-rekan Ustadz Ustazah sudah bergabung di grup akan disampaikan akan ada beberapa kajian atau talaki online lain yang insya Allah nanti kita akan rujukan dengan kitab-kitab turos yang kami pelajari di sini sehingga sama-sama bisa dirasakan manfaatnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya karena pertemuan perdana kali ini adalah pertemuan tentang ilmu akidah seperti itu ya, yang itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Sarjo Abdurrahim. Sekedar menyampaikan mungkin kawan-kawan atau Ustadz Uzazah, Bapak Ibu ketika kemarin mengikuti bedah buku yang diadakan oleh PCM juga mungkin sedikit banyak telah mengetahui bagaimana pengantar atau gambaran umum dari kitab Ahlul Haq was Sunnah Syarah HPT Bab Iman Bagian Ketuhanan yang ditulis oleh Ustadz Wahyudi Sarju Abdurrahim. Beliau sudah hadir bersama kita. Nanti mungkin kurang lebih gambarannya adalah HPT sebagaimana kita tahu sebagai rujukan dari warga Persyarikatan Muhammadiyah itu ada banyak sekali pembahasan. Terutama bab-bab masalah fikih atau bab-bab masalah tentang sholat, puasa, zakat, dan segala macam. Akan tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah bab tentang keimanan, khususnya tentang ketuhanan. Yang itu memang harus diakui belum banyak dibahas atau dibicarakan oleh warga Muhammadiyah secara umum. Oleh karenanya,
melalui Ustadz Wahyudi nanti selaku seorang penulis dan sekaligus penasihat PCM Mesir akan bersama-sama mengajak kita untuk berpikir atau membuka kembali tentang HPT yang menjadi rujukan warga persyarikatan Muhammadiyah dan kaitannya dengan kitab-kitab turos atau khazanah-khazanah turos klasik yang dipelajari oleh Ustadz Wahyudi dan kawan-kawan yang ada di PCIM Mesir khususnya ketika belajar bersama Masyaikh di Al-Azhar. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa kami persilahkan kepada Ustadz Wahyudi untuk menyampaikan kajian atau talaki online tentang ilmu akidah dengan buku Kitab Ahlul Haq wa Sunnah Syarah HPT Bab Iman Bagian Ketuhanan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, dalam pertemuan sebelumnya telah kita bahas terkait dengan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Itu muncul dari mana dan mengapa kau menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Kemudian kita bedah secara umum terkait struktur dan poin-poin terpenting ilmu akidah yang ada di dalam HPT Himpunan Nusantara Muhammadiyah. Untuk yang pertemuan kali ini kita akan lanjutkan langsung masuk ke kitab akidah. Hanya saja saya akan memulai setelah amma ba'du. Jadi kalau di HPT itu Anda bisa membuka, jika di hadapan Anda ada HPT, Anda bisa membuka halaman 13 yang amma ba'du fa inna al-firqah an-najiyah. Yang adapun yang muqaddimah yang terkait dengan iman, Islam dan ihsan, sementara kita tinggal dulu karena memang saya belum menuliskan buku ini, bab ini. Saat ini saya sedang mencoba menulis yang kelanjutannya karena yang bab ketuhanan saja ternyata 3 jilid buku, satu jilidnya 300 halaman ya kan, jadi 900 halaman. Nanti insya Allah kita lanjutkan juga bab al-ghaibiyat, kemudian juga yang muqaddimah mudah-mudahan bisa terrealisir. Sebelumnya pernah saya share di grup bagi yang ikut grup terkait materi yang akan saya sampaikan kali ini. Pertama terkait muqaddimah buku. Yang kedua terkait dengan firqah Islam. Terkait muqaddimah buku, bagi yang tidak hadir waktu pertemuan perdana, mungkin akan saya singgung secara singkat saja mengapa dinamakan Ahlul Haq wa Sunnah. Kalau kita membaca HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bab iman bagian belakang halaman 22 dikatakan bahwa faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi kana min ahlil haq wa sunnah. Jadi barang siapa yang percaya kepada poin-poin yang telah disebutkan di dalam HPT tadi, maka ia masuk ke dalam kelompok ahlul haq wa sunnah. Wa farqa ahlal bid'ati wa dhalal, dan berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, orang-orang yang sesat. Disebutkan demikian, ahlul haq wa sunnah ini disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah Imam Al-Asy'ari. Kalau yang ini di dalam kitab ini disebutkan di halaman 44 bab 2. Imam Asy'ari mengatakan bi ibanati qauli ahlil haqqi wa sunnah. Keterangan atau bab terkait keterangan mengenai kelompok ahlil haq wa sunnah. Jadi apa yang ada di HPT sama dengan yang apa yang ada di dalam karya Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, dan juga sama dengan karya atau pernyataan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kitab ini sangat bagus, sederhana bahasanya sebenarnya. Disebutkan faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi. Kalimatnya persis dengan yang di HPT. Kana min ahlil haqqi wa isabati sunnah. Barang siapa yang percaya dengan poin-poin yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami sebutkan di sini ada Imam Ghazali dalam kitab Al-Hidayah ini, maka ia masuk ke dalam kelompok ahlul haq
wa isobati sunnah, dan kelompok yang mengikuti sunnah. Wa faraqa rahtad dolali wa hizbil bid'ah, dan berbeda dengan kelompok sesat dan kalangan ahli bid'ah. Apa yang dituliskan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ibanah, dalam kitab Hidayatul Hidayah, dan juga di dalam kitab Al-Ibanah karya Imam Syafi'i, ternyata sama dengan apa yang tertulis dalam kitab HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Bahkan dari sisi poin-poinnya, pembahasannya, dalamnya, strukturnya sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Itu mengapa kemudian buku saya kasih judul Ahlul Haq was Sunnah. Ini kesimpulan singkat yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian amma ba'du. Amma ba'du ini kalau di dalam kitab-kitab turos itu biasanya ketika kita penulis buku itu ingin menyampaikan memulai tulisannya, memulai menulis setelah membaca tahmid, tahlil dan sebagainya, salawat dan sebagainya, kemudian dia mengucapkan amma ba'du. Ini mengikuti iktidaan bir Rasul, istilahnya itu, mengikuti kebiasaan yang selalu digunakan oleh Rasulullah SAW, karena Rasul itu ketika ceramah itu memuji Allah, bersalawat, ya kan? Setelah itu amma ba'du. Amma ba'du. Fa innal firqata an-najiyata. Fa innal firqata an-najiyata. Fa'il di sini istinaf, ya. Untuk memulai inna. Inna itu taukid. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-firqah, kelompok. An-najiyata, yang sukses. Ya kan? Al-firqata, karena ada inna, kan? Minas salaf, min itu huruf jar. As-salaf majrur bimin. Min di sini fungsinya jar di sini litabyin, untuk menunjukkan atau menerangkan. Jadi kalau diterjemahkan amma ba'du sesungguhnya kelompok yang sukses dari kalangan salaf. Nah, karena di sini seringkali orang banyak salah mengartikan. Jadi min di sini tuh min litabyin itu dikira aja khobar. Padahal bukan khobar, itu bukan ini. Karena jadi gini, ada yang menerjemahnya gini, karena sesungguhnya firqah najiyah itu adalah generasi salaf. Nah, itu terjemahan yang sangat salah itu. Terjemahan yang salah. Karena itu bukan khobar. Min di sini min litabyin. Ajma'u, mereka semua sepakat. Fi'il madhi. Alal i'tiqad, ala jar, huruf jar, mabniun al fath. Al-i'tiqadi majrur bi ala, ya kan? Bi anal alam kullahu hadisun, bi anna bi huruf jar. Anna huruf taukid, ya kan? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kullahu, kulla itu mansub karena bi anal alam, kullahu dia taukid kepada alam. Hadisun itu hadisun, khabar dari anna. Nah, khabar dari anna, itu sederhananya gitu. Saya akan menerangkan terkait satu kata saja. Al-firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah. Apakah yang disebut dengan firqah najiyah? Firqah itu artinya kelompok. Kelompok. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, yang namanya kelompok itu sangat banyak. Sangat banyak. Kelompok itu bisa kelompok dalam satu pemikiran tertentu, katakanlah kelompok ahli hukum, namanya fuqaha, ya kan? Kelompok ahli tafsir, namanya al-mufassirun. Kelompok ahli hadis, namanya al-muhaddithun. Kelompok pakar bahasa, namanya an-nuha, ya kan? Kelompok orang pakar kalam, al-mutakallimun. Jadi al-firqah ini kelompok. Hanya kemudian di dalam kelompok-kelompok Islam itu juga muncul ada namanya kelompok fikih, ya kan? Ada kelompok akidah, ya kan? Ada kelompok sufi dan sebagainya. Nanti di sufi juga ada thariqat Naqsabandiyah, thariqat Burhaniyah dan sebagainya, oke? Al-firqah, hanya kalau firqah di sini, firqah itu yang dimaksud di sini adalah kelompok, bukan kelompok yang nuha, bukan kelompok di sini ada kelompoknya al-fuqaha, bukan kelompok al-mufassirun, tetapi yang disebut firqah, kata-kata firqah di sini adalah kelompok yang terkait dengan pemahaman akidah. Kita kesimpulan bahwa ini akidah, kenapa? Karena yang dibicarakan adalah terkait dengan ahlul bid'ah wa dalal. Bid'ah
wa dhalal. Kalau sudah terkait dengan bid'ah wa dhalal itu ya sering kalinya terkait dengan perkara-perkara akidah. Kalau fikih itu biasanya terkait dengan wajib, kemudian haram, ya kan, kemudian makruh, sunnah, ya kan, kemudian mubah. Ada 5 hukum taklifi kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Hanafi ada 7. Ada fard, ada wajib, ya kan, ada makruh tanzihi, ada makruh tahrimi, ada 7. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada 5. Namanya itu hukum taklifi. Nah, itu itu terkait dengan fikih. Kalau di sini firqah najiyah dalam fikih itu nanti kaitannya dengan itu, dengan haramkah atau mubahkah, apakah sunnahkah. Nah, sementara kalau dalam akidah itu terkait dengan Anda bid'ah, Anda kafir, Anda musyrik dan sebagainya itu. Anda termasuk ahlul bid'ah, Anda termasuk ahlul dolal dan lain sebagainya itu. Firqah ini, maka saya simpulkan di sini yang disebut dengan firqah an-najiyah di sini adalah firqah di dalam kelompok atau bahasan ilmu akidah. Rasulullah sendiri bersabda bahwa umatku, sataftariqu ummati kan, talata wa sab'ina firqah, ya kan? Umatku itu akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar ila wahid. Semuanya masuk neraka kecuali hanya 1 golongan saja. Kemudian sahabat bertanya, siapa ini yang 1 golongan ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabatku. Nah, terkait hal ini sesungguhnya ulama-ulama telah banyak membahas tentang firqah ini. Imam Asy'ari sendiri punya kitab judulnya itu Maqalatul Islamiyin. Maqalatul Islamiyin yang khusus membahas tentang maqalah. Maqalah itu konsep-konsep lah, konsep-konsep kelompok-kelompok Islam. Ada juga Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Al-Farq bainal Firaq. Itu di bab awal itu dicantumkan hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa sataftariqu ummati ala talata sab'in itu dicantumkan di bab awal sekali. Kemudian beliau menyampaikan firqah-firqah Islam yang sangat banyak, dan di akhir buku disebutkan inilah firqah an-najiyah. Dan yang dimaksudkan Abu Mansur Al-Baghdadi dan dengan firqah an-najiyah itu adalah firqah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlul haq was sunnah. Sesungguhnya munculnya firqah Islam ini kalau mau ditelisik mungkin bisa mulai riak-riak itu sejak zaman Rasulullah SAW wafat. Dan persoalan utama yang muncul itu, atau faktor utama yang menyebabkan munculnya firqah Islam itu adalah perkara yang terkait dengan urusan politik. Karena ini urusan politik, maka seringkali firqah Islam ini kalau dalam kitab kuning, kitab klasik disebut juga dengan al-hizb. Jadi kelompok-kelompok Islam itu sesungguhnya adalah mirip dengan partai politik kalau zaman kita saat ini. Mirip partai politik karena mereka punya konsep politik, punya strukturnya, punya ide-idenya, punya macam-macam lah, dan semua itu tujuan-tujuan utamanya sesungguhnya adalah tujuan politik. Awalnya ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang muhajirin, ya kan, berkumpul di tempatnya Bani Saqifah untuk melakukan suksesi yang pertama di Islam. Mereka ingin bermusyawarah, mereka ingin mencari pengganti, siapa kiranya pengganti Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi. Rasulullah itu seorang nabi. Rasulullah itu seorang pemimpin negara. Karena beliau juga mengirimkan surat ke berbagai negara, ke Persia, ke Mesir, ke Syam, ke Ethiopia, sebagai kepala negara. Buktinya adalah surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW ke berbagai negara tersebut di stempel dengan stempel kenegaraan, yaitu Muhammad Rasulullah. Ada stempel khusus. Sebelumnya memang awal-awal nggak punya stempel, tetapi kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang ajam itu, orang asing atau negara-negara luar itu, kalau kirim surat ke negara lain itu harus ada stempel. Maka kita sebut stempel, gitu ya.
maka dibuatlah stempel itu Muhammad Rasulullah. Jadi semua surat yang keluar dari Madinah itu mendapat stempel kenegaraan dari Rasulullah SAW. Dan itu diakui oleh seluruh negara lain, baik Persia, baik Ethiopia, baik Mesir, dan lain sebagainya. Jadi Rasul itu posisinya sebagai seorang pemimpin umat, sebagai presiden lah istilahnya kalau sekarang. Selain juga beliau sebagai seorang nabi. Maka ketika beliau wafat harus ada penggantinya. Nah, disinilah kemudian para sahabat itu melakukan sukses yang pertama kali di Madinah. Kemudian Umar mengetahui atau ada yang memberitahu bahwa sedang ada suksesi di Bani Sakifah, maka kemudian bersegera datang ke situ mengusulkan kalau mau suksesi jangan di sini, masjid. Ayo kita pergi ke masjid. Karena masjid waktu itu merupakan markas atau tempat atau sentral semua kegiatan. Delegasi-delegasi Islam yang datang dari berbagai negara, baik itu dari suku-suku atau negara lain atau macam-macam, yang datang atas nama negara, atas nama suku, semua itu diterima di dalam masjid. Jika ada pengadilan persoalan yang terkait dengan niza atau persoalan perdata atau pidana dan sebagainya, diselesaikannya di dalam masjid. Terkait dengan ekonomi umat, pajak, zakat dan sebagainya, semua diselesaikan di dalam masjid. Maka posisi masjid ini di dunia Islam waktu itu memang sangat sentral. Masjid bukan hanya untuk sholat 5 waktu, tetapi masjid merupakan segalanya. Dia adalah istana negara, dia adalah tempat beribadah, dia adalah bank, istilahnya, karena persoalan ekonomi juga diselesaikan di masjid, semuanya diselesaikan di masjid. Maka Umar mengusulkan kalau ingin suksesi, ayo kita ke masjid. Rapatlah mereka di Masjid Madinah untuk menentukan siapa sesungguhnya yang berhak untuk menjadi pemimpin mengganti Rasulullah SAW. Terjadi perdebatan panjang antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar karena orang Muhajirin menginginkan agar pengganti Rasulullah itu berasal dari kalangan Muhajirin. Mengapa mereka menginginkan dari kalangan Muhajirin? Seperti sahabat Sa'ad, ya kan? Mereka kan pemimpin itu dari Muhajirin karena menurut mereka bahwasanya orang Muhajirin itu sangat berjasa, mereka itu yang membantu Rasulullah SAW, yang menolong Rasulullah SAW waktu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi kaum Muhajirin mempunyai andil besar. Mereka juga yang menampung Rasulullah, mereka yang menampung para sahabat dan lain sebagainya. Mohon maaf, tadi kaum Ansar ya, mohon maaf, kaum Ansar. Jadi kaum Ansar ini mereka yang menginginkan agar khalifah atau pemimpin umat dari Ansar, karena mereka yang menerima Rasulullah, mereka yang menerima para sahabat, mereka yang mengasih tempat, jadi mereka merasa yang sangat berjasa. Di antara kaum Ansar ini ya adalah Sa'ad bin Ubadah, kemudian Qais bin Sa'ad dan juga Habab bin Mungdir. 3 orang ini termasuk para pembesar, termasuk para tokoh sentral dari kalangan Ansar. Kemudian dari kalangan Muhajirin mereka juga menginginkan agar pemimpin umat itu harus berasal dari kalangan Muhajirin. Mengapa demikian? Karena yang membawa risalah Islam pertama kali adalah orang-orang Muhajirin sebelum orang Ansar. Mereka yang membela Rasulullah SAW dari awal, dari siksaan, dari orang-orang Quraisy, dari yang sampai bahkan mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, mereka hijrah ke Madinah karena mereka cinta dan ingin menegakkan agama Islam. Di antara tokoh-tokoh kaum Muhajirin ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Mereka berdebat dan sangat kencang perdebatannya. Bahkan di dalam masjid sempat terjadi teriakan-teriakan, terjadi angkat suara yang sebenarnya kurang mengenakkan gitu. Sampai akhirnya Basir bin Sa'ad waktu itu menjadi penengah dan dia mengatakan sesungguhnya kita semua itu ingin maslahat bagi umat. Kita semua itu ingin kebaikan. Tidak layalah kemudian kita karena semua kita ingin kebaikan, kita angkat suara di dalam masjid, kita berdebat. Kalau saya sendiri menurut Basir bin Sa'ad ini, saya akan dukung Abu Bakar karena Abu Bakarlah orang yang mempunyai kafaah, yang mempunyai posisi, yang mempunyai kemampuan untuk memimpin umat ini, karena beliaulah yang oleh Rasulullah SAW menemani Rasulullah ketika hijrah, kemudian juga dipilih oleh Rasul untuk menggantikan posisi beliau menjadi imam sholat sewaktu Rasulullah SAW sedang
sakit. Kemudian beliau membawa Abu Bakar ke depan masjid dan membaiat Abu Bakar, Abu Bakar, dan diikuti oleh Umar dan sebagainya. Kemudian terjadilah sukses yang sangat sukses. Waktu itu alhamdulillah dengan lancar terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Alhamdulillah terpilih secara damai dan aklamasi. Ini suksesi pertama dengan sistem musyawarah mufakat yang sangat demokratis, yang semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, semua berhak untuk mengkantor pendapat yang lain dengan yang berlangsung di dalam masjid. Dan alhamdulillah kemudian diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah dan dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala Abu Bakar naik, persoalan yang dihadapi adalah harbur riddah atau perang melawan orang-orang yang murtad. Ternyata banyak suku-suku Arab yang menganggap bahwa mereka itu sesungguhnya taat kepada Madinah atau kepada Rasulullah itu hanya karena Rasul masih hidup saja. Ketika Rasul sudah meninggal, bagi mereka ya udah kita mending memerdekakan diri saja, membuat negara sendiri lah istilahnya begitu. Mereka tidak mau membayar zakat. Zakat ini sangat penting karena zakat itu merupakan fondasi ekonomi umat Islam pada waktu itu. Kalau orang tidak membayar zakat, maka runtuhlah ekonomi negara. Karena zakat ini merupakan penopang pertama. Setelah zakat baru nanti ada kharaj, atau kharaj itu pajak tanah. Baru nanti ada fai, ada ghanimah dan sebagainya. Itu urutannya setelah zakat. Maka ketika ada orang yang tidak mau membayar zakat, itu berarti membangkang negara, dia tidak mau tunduk kepada negara, dia tidak mau, kalau zaman sekarang mungkin nggak mau bayar pajak lah istilahnya, nggak mau bayar pajak satu suku, itu kan istilahnya itu menentang. Karena menentang, maka Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi mereka yang tidak mau membayar zakat, karena mereka merongrong negara Islam. Sebagian sahabat menolak apa yang diwacanakan oleh Abu Bakar karena menganggap bahwa mereka adalah orang yang sudah bersyahadat, sementara orang yang sudah bersyahadat itu tidak boleh diperangi. Namun kemudian Abu Bakar berhujah, berargumen, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Karena sholat dengan zakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sholat merupakan hubungan antara manusia dan Allah. Zakat merupakan hubungan antara manusia dan Allah dan manusia dengan manusia. Karena dalam Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ini dua komponen ini tidak bisa diputus. Ketika zakat diputus, berarti kita hanya hubungan sama Allah saja. Kita tidak ada hubungan dengan manusia. Dan ini bukan merupakan ajaran Islam. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Dan ternyata yang hampir seluruh kawasan-kawasan yang telah dikuasai oleh umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu memerdekakan diri, memisahkan diri, hanya sisa Hijaz dan Madinah atau Mekah dan Madinah. Akhirnya, namun dengan kemampuan Abu Bakar yang luar biasa, meskipun hanya 2 tahun, bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya sangat rumit, sangat berat, di antara yang bahkan waktu itu muncul nabi-nabi palsu, di antaranya itu dalam Musailamah al-Kadzdzab dan lain sebagainya. Kemudian setelah Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab. Zaman bin Khattab ini pemilihannya juga, suksesinya juga lumayan mulus, meskipun Umar ini kan dibunuh, syahid. Tapi sebelum meninggal, beliau berwasiat, nanti setelah saya, Abu Bakar, Abu Bakar sebelum meninggal sempat berwasiat bahwa ketika saya meninggal nanti pilihlah Umar bin Khattab. Jadi pemilihan Umar ini atas wasiat Abu Bakar. Hanya saja wasiat ini kemudian diflurkan ke umat, diflurkan kepada ahli wakil, MPR-nya lah kalau sekarang, dan mereka menyetujui. Abu Bakar 2 tahun meninggal, terpilihlah Umar bin Khattab dengan wasiat Abu Bakar. Umar kemudian memimpin, namun kemudian di akhir hayatnya beliau terbunuh. Dan Umar membentuk sebelum meninggal sempat membentuk formatur, dewan formatur untuk menentukan siapa pemimpin umat setelah Umar. Dalam formatur itu terdiri dari 6 orang dan 7 sebagai penengah, yaitu Abdullah bin Umar.
dan terpilihlah waktu itu Utsman sebagai pemimpin. Zaman Umar aman. Sekarang kita lihat zaman Utsman. Utsman ini memimpin 12 tahun. 6 tahun pertama itu aman. Tapi mulai 6 tahun setelahnya ini mulai ada pemberontakan yang luar biasa yang sangat banyak dari berbagai wilayah. Mereka itu menganggap bahwa Utsman itu melakukan nepotisme, orang-orang yang dekat saja yang dijadikan sebagai pemimpin. Karena diantaranya adalah Muawiyah ya, yang ada di Syam ya kan. Muawiyah yang di Syam itu adalah maksud saudaranya. Kemudian terjadi ontran-ontran ya kan, gejolak, pemberontakan, demonstrasi besar-besaran dari Mesir terutama itu yang sampai mereka datang ke Madinah. Yang itu enggak sedikit, ribuan itu. Ribuan orang yang demonstrasi itu. Sampai Ali bin Abi Thalib waktu itu sudah berusaha untuk menengahi antara kubu pemberontak, demonstran ya. Kubu demonstran dengan Khalifah Utsman. Berusaha untuk menengahi dan awalnya para demonstran itu mereka setuju dan mereka mau mundur, mereka mau kembali ke daerah masing-masing. Sesungguhnya sahabat-sahabat besar, termasuk Ali bin Abi Thalib, berkali-kali berbicara kepada Utsman bin Affan, meminta kepada Utsman biar kami utus atau kami siapkan pasukan untuk membentengi rumah beliau. Waktu itu zaman Khalifah itu negara Islam itu belum punya istana. Jadi Khalifah itu baik Abu Bakar atau Umar atau Utsman itu ya di rumah masing-masing. Di rumah aja. Kalau mau rapat ya ke masjid. Nggak punya istana yang megah ya. Itu istana megah itu setelah zaman Ali, zaman Muawiyah. Baru kita itu dunia Islam itu punya istana. Jadi kalau ada delegasi luar diterimanya dibawa ke masjid. Ya kan? Dibawa ke masjid. Karena nggak punya istana. Mereka demo di rumahnya itu, di rumah Utsman. Ali bin Abi Thalib sudah menawarkan, udah kita kasih pasukan untuk menjaga. Utsman tuh tidak pernah mau, udah nggak apa-apa, udah aman lah insya Allah. Saya serahkan semuanya sama Allah. Pemberontak pergi, tapi kemudian di luar prediksi mereka balik lagi malam-malam dan berhasil meloncat ke rumahnya Utsman. Waktu itu Utsman sedang membaca Al-Quran dan terbunuhlah Utsman syahid. Setelah Utsman, kemudian dipilihlah orang-orang ahli Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun menjadi khalifah. Hanya sebagian wilayah tidak mau membaiat Ali, diantaranya adalah wilayah Syam. Yang waktu itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagi Muawiyah, karena Utsman ini masih saudara sama Muawiyah, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengkisos atau mencari siapa pelaku pembunuh Utsman. Setelah itu, baru kemudian kita akan membaiat Ali atau kita akan mengakui Ali sebagai khalifah. Tetapi bagi sahabat Ali, terbalik, tidak demikian. Semestinya Anda baiat saya sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat, kemudian setelah itu saya akan selesaikan seluruh persoalan yang terkait dengan pembunuhan Utsman. Itu berlangsung lama, bahkan kemudian sempat terjadi perbedaan pendapat antara Ali karramallahu wajhah dengan Aisyah juga, yang akhirnya kemudian ada perang Jamal antara kubu Aisyah dengan kubu Ali, ya kan? Yang dengan Muawiyah pun sama, akhirnya terjadi perang besar, perang saudara antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Perang besar yang memakan korban yang sangat banyak, para sahabat juga yang meninggal. Ini sama-sama sahabat, dan sahabat itu udul. Sahabat udul. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, termasuk juga paham al-haq was sunnah, ya kan? Termasuk juga Muhammadiyah, itu mengatakan bahwa para sahabat itu udul. Udul itu apa yang disampaikan oleh mereka itu benar. Dan mereka tidak pernah berbohong. Kalau ada hadis apa macam-macam yang disampaikan oleh sahabat itu benar. Baik itu yang disampaikan oleh Muawiyah atau orang yang mendukung Muawiyah,
ataupun dari sahabat Ali ataupun siapapun yang membela sahabat Ali. Perang berkecamuk cukup lama, akhirnya hampir menang, Ali bin Abi Thalib hampir menang, tapi kemudian Muawiyah mengusulkan untuk kita terjadi damai, mengusulkan ada perdamaian seperti itu. Diterima oleh Ali, peristiwa itu disebut dengan peristiwa tahkim. Tapi sebagian orang itu tidak setuju dengan adanya proses perdamaian ini. Mereka mengatakan, bukankah Ali bin Abi Thalib itu posisinya benar? Mereka pendukung Ali. Ya benar. Wahai Ali bin Abi Thalib, kalau Anda benar, mengapa Anda terima tahkim? Terus ngapain kita perang berdarah-darah sampai banyak sekali orang, ribuan orang meninggal dunia, terbunuh? Ngapain kita perang sampai berdarah-darah seperti itu kalau kemudian kita harus tahkim, harus menerima perdamaian? Akhirnya kelompok ini keluar dari kelompok Ali dan jumlahnya tidak main-main. 70.000 pasukan. Kelompok ini kemudian disebut dengan kelompok Khawarij. Kharaja yakhruju, keluar. Khawarij, mereka yang keluar dari kelompoknya, politiknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khawarij ini punya pemikiran bahwasanya sesungguhnya yang menyebabkan perseteruan antara umat Islam atau perang saudara yang berkepanjangan itu sesungguhnya adalah sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Mereka sesungguhnya biang keroknya. Oleh karena itu Khawarij mengatakan, kalau demikian mending kita bunuh saja Ali bin Abi Thalib, kita bunuh Muawiyah, selesai urusan. Kemudian mereka membuat makar dan akhirnya terbunuhlah Ali bin Abi Thalib, tetapi Muawiyah selamat. Setelah Khalifah Ali terbunuh, orang Madinah mengangkat Hasan sebagai khalifah. Tetapi orang Syam tidak mau, mereka justru mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Secara sederhananya waktu itu umat Islam punya 2 khalifah. Satu di Syam itu Suriah. Satu lagi di Madinah. Kemudian Hasan ini merasa bahwa persoalan akan berkepanjangan jika umat Islam tetap bersikukuh pada pendapatnya masing-masing, pada kelompoknya masing-masing. Maka setelah 6 bulan, beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Yang penting umat Islam bersatu. Konon dalam proses penyerahan ini ada sebuah perjanjian, wallahu alam, bahwa kelak setelah Muawiyah meninggal, maka khalifah akan dilanjutkan Hasan. Qaddarallah, Muawiyah ini umurnya panjang, memimpin kerajaan Islam Bani Umayyah waktu itu sampai 20 tahun. Tapi kondisi damai, beliau ini orangnya sangat baik, orangnya sangat dermawan. Muawiyah ini sangat dermawan. Sebelum ini yang membuat geger adalah sebelum Muawiyah meninggal, beliau berwasiat yang akan meneruskan kepemimpinan setelah Muawiyah adalah Yazid bin Muawiyah. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, ketika perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Ali itu sesungguhnya sudah memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Muawiyah ini. Selalu beliau mengatakan, hati-hati dengan Muawiyah, nanti dia itu akan merubah negara Islam yang sifatnya itu demokratis, syura, dengan sistem kerajaan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi kenyataan. Konon, wallahu alamnya, Hasan ini diracun sebelum Muawiyah meninggal. Sehingga ketika Muawiyah meninggal, otomatis yang menjadi khalifah adalah Yazid. Orang Madinah tidak mau mengakui. Orang Madinah nggak mengakui, tapi orang Syam dan beberapa wilayah mengakui. Mekah juga nggak mengakui. Mekah waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tidak mengakui. Maka terjadi pemberontakan dari Madinah, terjadi pemberontakan juga dari Mekah, luar biasa. Tapi yang Mekah ini cukup kuat. Yang Madinah ini akhirnya sempat Khalifah Yazid mau beropera Madinah, kemudian karena Madinah itu kemudian karena mereka tidak mengakui Khalifah
siapa namanya Muawiyah, maka mereka mengangkat Husain bin Ali sebagai khalifah. Kemudian Husain waktu itu mendapat bisikan bahwa orang-orang yang berada di mana di Irak mereka siap untuk mendukung perjuangan Sayyidina Husain, yaitu di Irak, di Kufah. Kemudian dia berangkat. Sebenarnya dia sudah diwanti-wanti oleh para sahabat, jangan pergi ke Kufah, jangan pergi ke Kufah. Orang Kufah itu tabiatnya suka berkhianat. Bahkan waktu di perjalanan dia dikejar sama sahabat senior yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sudah tua waktu itu. Dikejarnya itu Husain. Saking cintanya. Engkau ini adalah dzurriyatul Rasul. Cucu Rasul. Selamatkan diri. Jangan ke Kufah. Jangan ke Kufah. Engkau ini satu-satunya yang kami pegang. Yang kami jadikan pegangan. Engkau ini cucu Rasulullah SAW. Jangan ke Kufah. Tapi dia tetap ke Kufah. Bersikeras. Akhirnya dia berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan diberi keselamatan kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini tidak banyak orangnya. Berapa? Sekitar hanya 80 orang. Tetapi kemudian sampai di tengah jalan dihadang oleh Hajjaj dengan ribuan pasukan, kemudian terjadilah perang Karbala yang memakan korban sangat banyak dan Sayyidina Husain akhirnya terbunuh. Siapa namanya itu? Abdullah bin Ziyad ya waktu itu. Terbunuh oleh Abdullah bin Ziyad dan kepala Husain dibawa ke Syam, dibawa ke istananya Yazid, dan itu membuat geger dunia Islam. Maka orang-orang Basrah itu menyesal, mereka ya Husain. Terbentuklah kelompok yang namanya kelompok Syiah. Mereka itu yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Ternyata pertemuan kita sudah hampir 45 menit. Kita lanjutkan ke depan. Sekarang kita sudah ada 3 kelompok. Yang pertama tadi adalah Khawarij, yang kedua adalah Syiah, yang ketiga kelompoknya Muawiyah. Ada satu kelompok lagi yang tidak mau berseteru sama sekali, itu kelompok Murji'ah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ke depan kita akan lanjutkan kepada kelompok Mu'tazilah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Salafiyah dan atau Wahabiyah dan sebagainya secara singkat. Detail-detailnya insya Allah kita terangkan pada sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Rahim yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan sore kali ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kajian atau Tulaki online ini berseri begitu ya. Dan ini termasuk salah satu kajian rutin setiap pekan, insya Allah setiap Jumat. Karenanya mungkin dalam sekali pertemuan tidak terlalu panjang seperti halnya dalam bedah buku kemarin, akan tetapi mungkin hanya 45 menit sampai 1 jam. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Meskipun begitu, insya Allah akan dilanjutkan dalam pertemuan di sesi-sesi selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Wahidin telah menyampaikan tadi ya, karena ini ilmu akidah gitu dan tidak jauh juga berkaitan dengan ilmu kalam. Oleh karenanya perlu kiranya beliau menyampaikan tadi sebagaimana kita dengarkan dan istifadah bersama-sama sejarah bagaimana umat Islam dari zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, berbagai macam intrik-intrik politik sampai akhirnya beliau mengakhiri atau mencukupkan catatannya pada pertemuan sore atau malam kali ini di zaman ketika Sayyidina Husain harus ya terpenggal kepalanya, terjadi perang saudara antara umat Islam dan terpecahlah umat Islam menjadi ada Syiah, ada Khawarij, Murji'ah dan yang lain-lain, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah masuk tadi ya secara chat privat kepada moderator. Untuk peserta atau Bapak Ibu Ustazah yang lainnya ingin menanyakan secara langsung juga kami persilahkan, akan tetapi perkenankan kami membaca pertanyaan yang masuk kepada moderator terlebih dahulu. Sebentar. Pertanyaan pertama Ustadz Wahyudi, ini dari Danu di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz.
Ada 3 pertanyaan ini ya. Yang pertama, bagaimana cara membangun ukhuwah Islamiyah di tengah banyaknya perbedaan dalam beragama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat ini masih ada perbedaan tentang definisi ulil amri. Sebenarnya definisi ulil amri yang sebenarnya itu apakah presiden atau MUI atau legislatif atau yang lainnya. Lebih ke definisi ulil amri. Terus yang terakhir atau ketiga, bagaimana cara mendistribusikan zakat yang benar agar dapat mengangkat derajat mustahik. Ini mungkin 2 pertanyaan pertama masih masuk dalam bab. Sekiranya Ustadz Wahyu berkenan bisa dijawab yang ketiga juga. Akan tetapi nanti juga perlu disampaikan bahwasanya ada juga nanti pembahasan tentang ini di pelajaran atau di ruwak di talaki yang lainnya seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Wahyudi. Speakernya belum dinyalakan. Oke. Tadi di mute Ya, dari host. ya Baik. sudah bisa. Sebelumnya saya ada pertanyaan masuk sebelumnya, saya selingi sedikit aja. Belum saya jawab. Kok ada yang menanyakan kok jadi bahas sejarah nih, bukannya bahas tauhid. Baik. Ini tadi karena ini. Jadi kalau kita baca di HPT ini, ya kan? Ini amma ba'd fa inal firqah itu loh, kata-kata firqah ini yang kita bahas. Jadi saya hanya menggariskan keterangan yang sepanjang tadi itu dari awal sampai akhir. Sesungguhnya saya menerangkan kata al-firqah saja. Jadi satu kata itu yang saya terangkan dari awal sampai akhir. Apa yang disebut firqah? Apa disebut kelompok? Kelompok di sini sesungguhnya adalah kelompok akidah, yaitu Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Ahlussunnah, kemudian Wahabiyah dan lain sebagainya. Hanya untuk masuk ke sana, untuk bisa mengetahui firqah itu, bisa mengetahui apa itu Khawarij, apa itu Mu'tazilah, apa itu Syiah dan sebagainya, saya mulai dengan sejarah agar kita itu nyambung, connect dulu. Oh, ternyata Khawarij asalnya begini ya. Oh, Syiah itu ternyata asalnya begini ya. Oh, apa namanya, Mu'tazilah itu asalnya begini ya. Oh, Wahabi itu asalnya begini ya. Jadi kita itu connect dulu. Karena kalau kita linkkan ke sejarah, akan agak ada sesuatu yang terputus. Kelompok-kelompok itu tidak muncul dari ruang kosong, tetapi muncul dari sejarah. Nah, sejarah yang membentuk. Maka saya sampaikan sengaja tinjauan sejarah terlebih dahulu untuk membahas kata firqah tadi dalam bab itu. Satu kata al-firqah. Baik. Untuk ukhuwah Islamiyah itu begini. Di dalam usul fikih, di dalam persoalan akidah ada namanya usulul akidah. Ini sering saya sampaikan. Ada juga namanya furu'ul akidah. Sama juga dalam fikih ada usul fikih ya kan. Usul akidah itu adalah prinsip-prinsip dasar terkait akidah Islam, di mana ketika orang itu ingkar terhadapnya maka secara otomatis dia kafir. Orang yang tidak percaya sama Allah, orang yang tidak percaya sama malaikat, pokoknya orang yang tidak percaya dengan rukun iman dan rukun Islam itu kafir. Mengatakan sholat gak wajib, puasa gak wajib, kafir. Itu pokok-pokok usulul akidah itu. Kemudian dalam usul fikih sama ada yang namanya qat'iyat, ya kan? Qat'iyat. Tapi mungkin kalau di dalam qat'iyat itu sebagian bisa terkait dengan kafir, kayak sholat, puasa, zakat, haji, kalau nggak percaya ya kafir otomatis. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu dunia yang itu tidak sampai derajat itu, cuma khilaf beda ulama. Oke. Untuk kita bersatu, maka selama usulnya itu masih sepakat, maka sikap kita adalah toleransi. Kita katakanlah kelompok Asy'ariyah dengan kelompok Wahabiyah, ini secara konsep akidah itu berbeda. Salafiyah itu dengan Asy'ariyah itu berbeda secara konsep akidah. Jangan kemudian yang Asy'ariyah mengatakan wah Wahabi, kamu nih Wahabi, dan sebagainya. Kemudian yang kelompok Wahabi, wah kamu ahlul bid'ah, ahlu ini kan, apa namanya itu musyrik, suka menyembah kuburan dan sebagainya. Ini juga sama-sama ekstrim. Satu ekstrim ke apa namanya? Yang Asy'ariyah terlalu ekstrim, yang Wahabiyah juga terlalu ekstrim. Jadi sering nyerang ya kan, nggak ketemu begini. Tapi kita selama itu usulul akidah enggak masih sama, ya toleransi saja, silakan. Ada yang salafi mau menggunakan tri tauhid, apa namanya,
menggunakan pembagian tauhid menjadi tiga, asma sifat, kemudian rububiyah uluhiyah, ya silahkan saja. Orang-orang Asy'ariyah yang atau Ahlul Haq Sunnah di HPT kan nggak pakai itu, nggak ada usul tauhid di dalam HPT, tidak ada. Ya nggak apa-apa. Ini adalah istiadat Muhammadiyah seperti ini. Yang orang Salafi istiadat ada seperti itu, ikut Imam Ibnu Taimiyah, ikut Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya silahkan saja. Ya kita toleransi saja lah. Apalagi kalau masalah fikih bitoran lagi. Anda pakai usuli ya silakan aja pakai usuli. Anda pakai kunut ya silakan aja. Itu toh itu masalah furu'. Orang para imam kita juga sok toleran. Yang namanya Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Yang namanya Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah. Yang namanya Imam Ibnu Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Bukan hanya itu. Imam Abu Hanifah ini ternyata juga murid dari Imam Bakir. Imam Bakir itu Syiah, ya, bisa digolongkan oleh pengikutnya itu orang-orang Syiah lah ya kan. So temannya Imam Abu Hanifah itu adalah Imam Zaid. Imam Zaid itu sering disebut sebagai pendiri dari Syiah Zaidiyah. Kalau Imam Bakir itu salah satu imam dari kelompok Syiah Ithna Asyariyah. Oh mereka fan-fan saja, nggak ada masalah itu. Oleh karena itu Imam Asy'ari sendiri menulis buku yang namanya itu Maqalatul Islamiyin. Di dalam kitab Maqalatul Islamiyin ini beliau tidak pernah mengkafirkan kelompok-kelompok Islam lainnya, baik Khawarij, baik Syiah dan sebagainya. Di dalam kitab ini beliau tidak mengkafirkan, bahkan menurut Furuq muridnya Imam Asy'ari, beliau mengatakan isyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saksikanlah oleh kalian bahwa saya tidak pernah mengkafirkan seorang pun selama dia masih ahlul qiblah. Siapakah ahlul qiblah? Mereka adalah yang masih percaya dengan rukun Islam dan rukun iman. Itu yang pertama. Yang kedua ulil amri. Imam Nawawi di dalam apa namanya syarah Sahih Muslim ya. Itu memberikan beberapa definisi terkait ulil amri. Ulil amri itu bisa jadi dia adalah ulama. Bisa jadi dia adalah umara. Umara itu berarti pemerintah. Bisa jadi dia itu adalah ketua dari sebuah kelompok tertentu. Nah, itu juga ulil amri. Jadi ulil amri itu macam-macam. Maka ketika Allah berfirman, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum," dan taatilah Allah dan Rasul dan para ulama kalian. Boleh. Taatlah Allah dan Rasul dan pemimpin kalian juga boleh. Selama pemimpin kalian ini tidak bertentangan dengan yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Makanya tidak disebutkan atiullah wa atiur rasul wa atiu. Atiunya enggak disebutin lagi. Tetapi atiullah wa atiur rasul wa ulul amri, enggak ada kata atiu lagi karena untuk ulul amri itu harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ketika tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap sesuatu yang itu merupakan maksiat kepada Allah. Makna ulul amri bisa dia adalah pemimpin, bisa dia adalah ulama, bisa adalah ketua dari namanya kayak ormas Islam lah istilahnya itu. NU punya ketua, Muhammadiyah punya ketua. Itu juga kalau menurut definisi Imam Nawawi tadi bisa juga disebut sebagai ulul amri. Mendistribusikan zakat, baiknya ke lembaga zakat yang sudah diakui. Baik seperti Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama, ya kan, kemudian Basnas dan sebagainya. Itu karena mereka sudah punya punya pasar, bukan pasar istilahnya, punya data yang jelas sehingga zakat bisa didistribusikan secara lebih mengena. Baik, gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira jelas begitu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Wawan PCM Situraja Sumedang. Assalamualaikum Ustadz. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, saya mendengar bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari sebagai pendiri mazhab Asy'ariyah akhirnya mengikuti pendapat Imam Hambali. Benarkah demikian? Itu yang pertama. Terus yang kedua, betulkah ini sering ditanyakan sepertinya ya. Betulkan mazhab Asy'ariyah mengutamakan akal dibanding dalil atau dibandingkan wahyu? Mungkin itu karena sudah ada pertanyaan satu lagi dari beliau. Apakah mazhab Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran sebagai makhluk bukan sebagai kalam Allah? Saya rasa ini Mu'tazilah seperti itu ya. Tapi mungkin nanti fokus pertanyaan bisa yang pertama dan kedua tadi Ustadz Wahyudi. Terima kasih. Terkait Imam Asy'ari, memang benar bahwa Imam Asy'ari itu pernah 40 tahun di Mu'tazilah. Kemudian berpindah
mazhab setelah mengadakan penelitian dan sebagainya. Kalau di dalam riwayat ilmu akidah itu, dalam kitab ilmu kalam sering disebutkan bahwa beliau itu bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau diwasiatkan kepada Rasulullah untuk mengusir lalat atau apalah istilahnya itu, atau membersihkan sunnah, sehingga ketika beliau bangun kemudian beliau ngecek lagi pendapat-pendapatnya, dikaji lagi sebagainya, beliau uzlah mengasingkan diri untuk mengkaji benar enggak pendapatnya. Ternyata pendapat Mu'tazilah ini banyak terdapat kelemahan, kemudian beliau hijrah dari paham Mu'tazilah kepada pahamnya Ahmad bin Hambal. Jadi pendapat itu benar dan itu terdapat dalam kitab ini. Al-Ibanah. Juga dalam kitab ini. Ini kitabnya Imam Asy'ari, Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab ini disebutkan prinsip-prinsip beliau, mengapa beliau ikut pendapat-pendapatnya Ahmad bin Hambal. Pak Inna apa dia bilang? Kalau nggak salah dia bilang begini, bahwasanya pendapat saya adalah pendapat Ahmad bin Hambal karena poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Sampai ada beberapa poin yang disebutkan mengapa beliau mengikuti pendapatnya Muhammad bin Hambal. Sebentar saya cek. Ya benar. Nih sebutkan qaulunal ladina qulu bihi wadiyatun allati nudinu biha atas tamasuk bi kitabi rabbina wa bi sunnati nabina sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya an sahabah wat tabi'in wa immatil hadis wa nahnu bidzalika mu'tasimun wa bima kana yaqulu bi Abu Abdullah Ahmad Muhammad bin Hambal. Prinsip akidah yang saya pegang adalah akidah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian semua yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in dan para imam hadis, dan juga apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Hambal. Ini terdapat di dalam kitab Al-Ibanah. Imam Asy'ari itu ikut pendapatnya Ahmad bin Hambal. Kemudian terkait dengan akal. Nah, ini. Jadi sesungguhnya pendapat Ahmad bin Hambal dengan Asy'ariyah itu tidak ada khilaf sama sekali. Sampai sekarang pun tidak ada khilaf pendapatnya Ahmad bin Hambal dengan ini. Terkait ayat sifat gimana? Terkait ayat sifat, Asy'ariyah itu punya dua maslak. Maslak itu apa? Cara pertama adalah dengan tafwid. Tafwid itu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat mutasyabihat, katakanlah ayatullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kan termasuk ayat mutasyabihat. Itu serahkan aja lah arti tangan Allah itu kayak apa, itu biar kita yang penting percaya bahwa tangan Allah itu di atas tangan mereka. Enggak usah mikir jauh-jauh. Nah, itu kan. Itu namanya tafwid. Dan paham Asy'ari sampai sekarang pun menggunakan tafwid. Sebagaimana HPT Muhammadiyah juga ada tafwid. Tapi juga Asy'ariyun, termasuk Imam Asy'ari, seperti kalau Anda baca dalam kitab Al-Lumah. Karena Imam Asy'ari kitabnya banyak. Bukan hanya Al-Ibanah. Tapi juga ada Usul Al-Sunnah wal Jamaah, ada Al-Lumah, dan sebagainya. Dalam kitab Al-Lumah, beliau juga terkadang memberikan takwilan. Artinya takwil juga digunakan oleh madhab Asy'ari. Bagaimana posisi akal? Asy'ari jelas bahwa menempatkan Al-Quran Sunnah itu di awal, baru akal itu menopang paham menopang apa yang tertera dalam Al-Quran. Jadi akal Al-Quran Sunnah dulu, syariat baru akal. Ini berbeda dengan paham Mu'tazilah yang mendahulukan akal dulu, baru syariat, atau baru Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana posisi yang ketiga? Pertanyaan yang ketiga tadi, Al-Quran makhluk atau bukan? Kalau madhab Asy'ari secara jelas, sebagaimana juga madhab yang Ahmad bin Hambal, mengatakan secara sharih bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu terkait dengan sifat Allah. Sifat Allah itu qadim. Karena Allah sifatnya qadim. Ketika Allah itu qadim, maka semua sifatnya harus qadim. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu hadis, ciptaan. Tidak masuk akal Allah yang qadim, tapi sifatnya kok makhluk. Sifatnya kok ciptaan. Bagaimana dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, di mana bahasa Arab itu sesungguhnya dulunya belum pernah ada dan menjadi ada, atau bahasa Ibrani
yang Taurat Injil yang dulunya itu bahasa itu belum ada menjadi ada. Bukankah itu ciptaan? Maka dijawab oleh mazhab Asy'ari, Al-Quran yang terkait dengan bahasa Arab merupakan Al-Quran yang makhluk. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahasa Arabnya ini makhluk. Tetapi kalam nafsi yang berada di balik bahasa ini itu yang khalik, yang merupakan sifat Allah, yang dia itu bukan makhluk karena dia sifat. Sifat harus menempel kepada yang disifati dan dia sifatnya harus sama. Tidak boleh antara sifat dengan yang disifati itu berbeda. Dia harus sepadan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin langsung 2 pertanyaan ya Ustadz, biar nanti enak jawabnya gitu. Dari Umar Al-Kandi, apakah pertempuran tersebut ketika Ustadz menjelaskan tadi ada peperangan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu yang banyak memakan korban, semuanya tergolong syahid, padahal mereka saling membunuh karena kekuasaan? Yang pertama. Terus kedua ada dari Tegar Hafid, bagaimana penjelasan hukumnya ilmu kalam? Karena ada beberapa ulama yang tidak bolehkan atau melarang ilmu kalam, bahkan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Mohon penjelasannya Ustaz. Terkait pertempuran antara sahabat, paham ahli sunnah wal jamaah atau paham ahlul haq wa sunnah seperti dalam hadis Muhammad ya, bahwa kita itu serahkan semuanya sama Allah. Insya Allah karena mereka para sahabat, maka kita tidak akan jauh untuk menganggap mereka itu kita menganggap macam-macam lah atau mencerca atau lain-lain. Kita tidak akan sampai sejauh itu karena mereka para sahabat dan mereka saling berijtihad. Baik kubu Muawiyah itu mereka berijtihad, kubu Ali juga mereka itu berijtihad. Siapa yang benar? Wallahu yahkum bainakum fima kuntum fihi yakhtalifun. Allah nanti akan menghukumi siapa yang benar. Dan paham Ahlus Sunnah tetap berpendapat Ahlul Haq wa Sunnah. Saya paham Ahlul Haq wa Sunnah tetap berpendapat bahwa semua sahabat itu meskipun terjadi peperangan, meskipun terjadi pembunuhan, mereka tetap udul. Karena Syiah mengatakan para sahabat tidak udul. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan udul. Ahlus Sunnah mengatakan para sahabat itu mereka itu berijtihad, sementara orang-orang Mu'tazilah mengatakan mereka dosa besar karena mereka sudah melakukan pembunuhan. Itu dosa besar mereka, sehingga para sahabat itu banyak masuk neraka. kalau paham Ahlus Sunnah, Ahlul Haq wa Sunnah enggak, mereka berijtihad dan para sahabat itu mereka juga yang mubasysyirun bil jannah, mereka sudah mendapatkan kabar gembira masuk surga, bahkan Allah SWT radhiyallahu anhu radwan. Jadi Allah itu sudah ridho dan mereka radhiyallahu anhum kan. Allah aja dari ridho. Kalau orang dari ridho gimana? Ridho. Enggak ada yang lebih tinggi daripada ridho Allah. Itu paham kita, paham Al-Haq wa Sunnah. Yang kedua terkait hukum mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i waktu itu belum ada, zaman Imam Syafi'i yang dihadapi adalah orang-orang Mu'tazilah yang sangat mengedepankan logika murni dan menempatkan logika di atas Al-Qur'an. Maka Imam Syafi'i mengatakan belajar ilmu kalam seperti mereka ini tidak boleh. Tetapi Imam Asy'ari tidak demikian. Imam Asy'ari itu menempatkan akal itu di bawah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu setelah muncul Imam Asy'ari, muncul paham yang menguatkan pendapatnya Ahmad bin Hambal ini, menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Semua pendapatnya a'imah, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu tidak ada yang bertentangan dengan pahamnya Asy'ari. Imam Asy'ari ini ada. Makanya Imam Maturidi itu kan fikihnya Hanafi. Makanya dia secara konsep akidah antara Maturidi dan Syafi'i dengan Asy'ari dekat. Karena jalurnya sama sesungguhnya. Jalur Ahmad bin Hambal, jalur Imam Syafi'i, yang sini jalurnya ke Imam Abu Hanifah yang punya fiqh akbar itu kan. Jadi sama karena memang imamnya sama gitu. Imamnya sama. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Oleh karena itu banyak dari ulama-ulama Syafi'iyah, kalau saya bilang Syafi'iyah karena tadi yang ditanyakan mazhab Syafi'iyah kan, itu yang bermadhab Asy'ariyah. Dan yang ikut mazhab Asy'ari ini banyak dari golongan ahlul hadis seperti Imam Nawawi dan sebagainya, banyak dari nuhaq, banyak dari fuqaha, banyak dari macam-macam kelompok. Sehingga mazhab Asy'ari ini atau mazhab ahlul haq wa sunnah ini mendominasi paham yang tersebar saat ini di dunia.
itu dominan sekali paham ahlul haq was sunnah. Bahkan di Indonesia sendiri juga paham yang dipegang oleh mayoritas masyarakat kita adalah paham ahlul haq was sunnah. Jadi tidak belajar ilmu kalam saat ini. Kalau Imam Ghazali sendiri mengatakan ilmu kalam itu dibolehkan hanya bagi mereka yang punya spesialis atau punya kepekaan terhadap ilmu kalam. Karena tidak boleh sembarang orang itu belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam itu banyak menggunakan logika, banyak menggunakan akal. Kenapa kok banyak menggunakan akal? Karena pada awal mula munculnya ilmu kalam itu yang dijadikan musuh umat Islam waktu itu adalah para intelektual yang berasal dari Yahudi, yang berasal dari Nasrani, yang berasal dari Manawi, para filosof-filosof dari Persia, para filosof dari Syam, para filosof macam-macam mereka itu menggunakan logika yang luar biasa. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah pada waktu itu, karena para filosof itu menggunakan logika Aristoteles, maka orang Mu'tazilah pun mempelajari logika Aristoteles dan digunakan untuk menyerang paham mereka. Dan ternyata paham Mu'tazilah cukup ampuh, banyak orang-orang yang dari filosof non-muslim itu masuk Islam. Dan ketika paham Asy'ari muncul, karena melihat bahwa menggunakan ilmu logika ini ternyata bermanfaat, maka dia gunakan pula ilmu logika ini. Nah, karena belajar ilmu logika filsafat ini juga bukan hal yang mudah, maka Imam Ghazali dalam kitab Ilzamul Awam fi Ilmul Kalam mengatakan belajar ilmu kalam itu hanya untuk orang tertentu, bukan untuk orang awam. Dan Imam Asy'ari sendiri punya buku khusus tentang Al-Istihsan fi Ilmul Kalam. Di situ juga disebutkan bahwa belajar ilmu kalam itu silahkan bagi orang-orang yang punya kemampuan, punya kafaah untuk belajar ilmu kalam, tetapi untuk orang awam tidak perlu. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya Ustadz Wahyudi. Untuk selanjutnya 2 pertanyaan lagi dari Hafiz Adi PCIM Pakistan. Ingin bertanya, mohon penjelasannya tentang konsep murtakibul kabair. Konteksnya perselisihan sahabat antara Ali dengan Muawiyah, karena mungkin di situ ada sikap saling membunuh orang yang masih salat seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Ayah Asa. Mohon penjelasan apa definisi khilafah. Benarkah khilafah hanya ada pada zaman Khulafaur Rasyidin dan setelahnya itu tidak ada lagi? Dan selanjutnya bentuk pemerintahan apa yang sesuai dengan khilafah untuk saat ini? Konon khilafah itu bukan kerajaan dan bukan pula republik. Terima kasih. Baik, terkait dengan murtakibul kabirah atau al-kabair. Jadi murtakibul kabirah atau al-kabair itu maksudnya adalah pelaku dosa besar. Sebagaimana maklum bersama bahwa membunuh di dalam hukum Islam itu dosa yang sangat besar. Membunuh satu orang itu fakana qatalan nasa jami'an, seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Sehingga ini dosanya luar biasa besar. Bagaimana dengan para sahabat yang perang saudara sehingga banyak para sahabat yang terbunuh? Dari al-kabair inilah, dari konsep dosa besar inilah kemudian Mu'tazilah mengatakan bahwa mereka ini mangzilun baina mangzilatain. Mangzilun baina mangzilatain itu mereka itu kelak mereka ya sahabat, mereka mukmin atau kafir istilahnya itu. Dikatakan mukmin kok mereka melakukan dosa besar, dikatakan kafir kok mereka itu sahabat, mereka sholat, mereka puasa, mereka ya kan. Akhirnya kata Mu'tazilah mereka itu jika enggak muslim enggak kafir, tengah-tengah lah. Nah, saya sampaikan lagi, paham ahlul haq was sunnah mengatakan untuk kasus sahabat peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah pada perang Jamal maupun Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah dalam perang Siffin yang mengakibatkan korban ribuan jiwa, ahlu sunnah wal haq mengatakan bahwa mereka semua adalah beristihad. Adapun apakah mereka nanti kafir atau tidak dan sebagainya itu kita tidak akan otak-atik masalah itu, kita serahkan semuanya pada Allah. Wallahu yahkum bainakum fima kuntum fihi yakhtalifun. Allah nanti akan melihat. Kita tidak akan otak-atik itu karena ketika kita otak-atik persoalan sahabat akan berimplikasi pada hal lain, yaitu terkait dengan hadis Rasulullah. Semua hadis Rasulullah itu sebelum sampai ke kita pasti lewat para sahabat. Kalau kita mengatakan sahabat itu tidak udul, kalau mereka mengatakan bahwa sahabat itu pelaku dosa besar, maka otomatis hadisnya itu tidak diterima. Berarti kita akan menolak banyak hadis. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi ketika kita menolak banyak
hadis. Ini akan menjadi problem. Dan ini juga yang makanya orang-orang Syiah itu hanya mereka menerima hadis-hadis Ahlul Bait. Hadis-hadis Ahlul Bait dan para sahabat yang dianggap tidak menentang sahabat Ali. Semua sahabat yang menentang sahabat Ali, meskipun Aisyah Ummul Mukminin ditolak oleh Syiah. Nah, kita paham Ahlul Haq wa Sunnah tidak demikian. Mengatakan para sahabat itu beristihad dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Yang tentang khilafah tadi, Ustaz. Oh iya, tentang khilafah. Khilafah itu sesungguhnya adalah kepemimpinan umat. Kepemimpinan umat itu kalau menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab Siyasah Syariah atau menurut Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun bahwa khilafah atau pemimpin umat itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga agama dan dunia. Agama dan dunia. Bukan hanya, jadi kepemimpinan adalah Islam. Yang membedakan pemimpin Islam dengan pemimpin non-Muslim, atau negara Islam dengan negara non-Muslim, kalau kita mengacu pada standar kitab kuning, adalah bahwa negara Islam itu tujuannya menjaga agama dan dunia. Bukan hanya terkait dengan urusan dunia. Kalau memang di dalam lihat sejarah itu, istilah khilafah itu macam-macam. Zaman zaman Khulafaur Rasyidin ya kan, kemudian zaman Umayyah itu sudah bukan khilafah sebenarnya. Mereka itu sistemnya memlakah sebenarnya, kerajaan ya kan, kerajaan. Kemudian dari sisi pengangkatan mereka pun macam-macam. Ada yang aklamasi kayak Abu Bakar, ada yang wasiat kayak Umar, ada yang pakai sistem formatur kayak Utsman ya kan. Ada yang musyawarah lagi zaman Ali dan sebagainya. Jadi macam-macam. Secara singkat bahwa yang disebut dengan khilafah dalam konsep Islam itu sesungguhnya adalah kepemimpinan umat, dan yang disebut dengan kepemimpinan umat itu bisa, kalau zaman kita sekarang sesungguhnya adalah kepala negara. Kepala negara ini bisa kerajaan, kepala negara ini bisa republik ya kan, kepala negara ini bisa macam-macam. Karena di dalam kitab-kitab fikih itu semuanya disebutkan, ada semua. Dan kalau kita melihat kelompok-kelompok Islam yang saya sampaikan tadi, antara Khawarij dan lain sebagainya itu, Ahlussunnah dan sebagainya, mereka juga punya konsep khilafah versi mereka. Maka saya sampaikan dari awal bahwa firqah, kata amma ba'du fa inna al-firqah an-najiyah, ya kan? Firqah Islam tadi itu sesungguhnya adalah firqah yang terkait erat dengan politik, karena mereka juga mempunyai konsep politik. Bagi Ahlul Haq wa Sunnah sampai masa belakang Ibnu Khaldun ya, atau berapa, sebelum Ibnu Khaldun lah, mereka masih mensyaratkan bahwa seorang khalifah itu harus dari suku Quraisy. Tetapi yang kemudian belakangan ternyata umat Islam sudah, apalagi kemudian Daulah Utsmaniyah, zaman Utsmaniyah itu sudah bukan orang Quraisy, itu kan repot, sehingga seorang khalifah itu belakangan mengatakan Al-Sunnah tidak harus dari Quraisy. Tapi kalau kita lihat konsep awal, seorang pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini berbeda dengan pahamnya Khawarij, di mana seorang khalifah itu bisa dari siapa saja, orang ajam pun juga boleh, karena sesungguhnya antara orang asing dengan orang Arab itu tidak ada bedanya. Maka seorang khalifah atau pemimpin umat itu dari siapa saja boleh. Orang Mu'tazilah juga punya konsep. Bahkan di dalam bagaimana menyikapi pemerintah yang zalim, itu Khawarij punya konsep, kita harus perangi dengan senjata, pemberontakan, ya kan? Makanya orang Khawarij itu selalu memberontak. Sementara Mu'tazilah mengatakan kalau bisa revolusi, kalau enggak ya pakai jalan lain. Kalau Ahlul Haq wa Sunnah kita bersabar. Kan seperti itu. Jadi konsepnya mereka itu banyak konsep masing-masing firqah itu. Nah, karena ini adalah khilafah itu, intinya adalah kepemimpinan. Bagaimana dengan kepemimpinan negara saat ini seperti katakan Republik Indonesia, Malaysia mana? Kalau kita melihat konsep kepemimpinan ini, maka sungguhnya secara tidak langsung dan dalam tanda kutip ya, tidak sepenuhnya, ya, mereka itu adalah khalifah di negaranya masing-masing. Karena mereka itu pemimpin umat. Karena menurut paham ahli sunnah, di dalam konsep politik itu ada namanya Darul Islam. Yang disebut Darul Islam itu adalah negara yang menerapkan syariat Islam, atau pemerintahannya menerapkan, tidak melarang rakyatnya untuk
melakukan atau melakukan syiar atau melaksanakan hukum Islam. Kalau kita lihat Indonesia, semuanya zakat didukung dengan lembaga zakat, ya kan, sholat pemerintah juga nggak melarang, ya kan, haji masih dilaksanakan oleh negara, hukum perdata juga oleh pemerintah juga diakui, dijadikan hukum ini kan, dan lain sebagainya lah. Meskipun tidak seluruhnya itu hukum Islam itu masuk di dalam hukum negara Indonesia, tetapi dia tidak memerangi umat Islam dan tidak memerangi hukum-hukum Islam, maka dengan standar ini, standar kitab kuning, Indonesia tetap dianggap sebagai darul Islam dan pemerintahnya sebagai pemerintah Islam, dan itu dalam tanda kutip lagi khilafah. Meskipun kalau khilafah itu sesungguhnya ciri utamanya adalah musyawarah, dan ciri lain sesungguhnya khilafah itu yang tertinggi hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika rapat anggota MPR itu, mestinya kalau ini negara Islam ya, itu semuanya merujuknya dari Quran Sunnah, bukan akal apa, semuanya sepakat namanya khamr boleh, semuanya sepakat zina boleh, nggak seperti itu. Dalam konsep negara Islam itu sesungguhnya Quran Sunnah itu paling tinggi. Tetapi selama negara ini tidak melarang umatnya untuk melaksanakan hukum Islam, mengacu kepada kitab kuning tadi, saya katakan Indonesia pun termasuk negara dengan pemimpin yang sah dan Indonesia masuk ke dalam darul Islam. Kalau Islam Muhammadiyah masuk darul akti wa syahadah, meskipun istilah ini saya sendiri kurang sependapat, tetapi ya sama lah. Baik, wallahu a'lam. Baik, masih terus masuk ini ya pertanyaan-pertanyaannya, namun juga perlu disampaikan mungkin kajian atau talaki online kali ini nanti mungkin hanya akan sampai pukul 4:30 gitu. Kurang lebih masih ada 11 menit. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah, kawan-kawan yang masih menunggu sesi untuk menyampaikan langsung mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan secara chat gitu. Selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan cukup menarik. Izin bertanya Ustadz, mungkinkah antara faham usul salasah dengan paham Asy'ariyah bisa disatukan dalam satu kefahaman, dalam satu jalan tengah? Nyatanya mereka sama-sama mengaku tafwid, hanya beda pemahaman saja. Terus pertanyaan kedua masih berkaitan dengan ini, dan satu lagi, sebetulnya di manakah posisi Muhammadiyah dalam masalah akidah seperti ini? Terima kasih. Posisi Muhammadiyah saya sampaikan bahwa di dalam HPT Muhammadiyah, tadi halaman ke-13 kalau nggak salah, itu disebutkan Muhammadiyah itu ikut Ahlul Haq wa Sunnah. Ahlul Haq wa Sunnah itu istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari, dan kalau kita lihat konsepnya di dalam HPT bab iman, maka sangat jelas sekali bahwa poin-poinnya semuanya tidak ada yang perbedaan sama sekali antara apa yang ada dalam HPT dengan mazhab Asy'ari. Sehingga kalau kita lihat Muhammadiyah awal, As-Sabiqun al-Awwalun, Buya Hamka, dalam kitab akidahnya yang 3 jilid, beliau sangat kental sekali dengan Asy'ari. Jadi jelas, kita Muhammadiyah itu Ahlul Haq wa Sunnah seperti yang disebutkan di dalam HPT. Yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin menggabungkan antara Asy'ariyah dengan usul salasah atau dengan Wahabiyah? Kalau sesungguhnya terdapat perbedaan yang banyak atau banyak perbedaan. Perbedaan sesungguhnya bukan hanya terkait dengan ayat mutasyabihat. Perbedaan itu terletak di dalam banyak hal. Yang paling penting terkait dengan epistemologi di dalam memahami ketuhanan. Saya sampaikan dalam bedah buku sebelumnya bahwa di dalam memahami ketuhanan itu para ulama kalam itu terdapat 3 epistem. Yang pertama adalah epistem nazar, dan itu disebutkan di dalam HPT, wa innan nazar lima arifalillahi ta'ala wajibun syar'an kalau nggak salah. Ya. Nazar itu adalah ketika kita memahami Tuhan itu menggunakan logika, menggunakan alam fisik untuk dijadikan sebagai argumen membuktikan alam metafisik. Yang kedua namanya epistem irfan, yaitu mengetahui Tuhan melalui spiritualitas, melalui wajdan, melalui dhamir, melalui apa istilahnya itu kebersihan hati, melalui torikot. Nah, torikot, ahwal wal maqamat. Sehingga orang yang sudah sampai ke derajat sufi tertinggi namanya al-arif billah. Al-arif billah Ahmad siapa, gitu kan? Orang-orang yang pernah belajar sufi tentu akan mengetahui bahwa para ulama-ulama mereka yang sudah derajatnya tertentu itu pasti julukannya al-arif billah, irfan, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala
dengan wajdan kita dan hati kita, dan itu disebutkan juga oleh Imam Ghazali dalam Muqashawatul Qulub. Kemudian yang ketiga adalah epistem fitrah, madhab fitrah. Dalam buku saya sebut dengan madhab fitrah, yaitu yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita mengenal Tuhan itu bukan dengan cara nazar seperti yang tersebut dalam HPT atau oleh para ulama kalam, bukan juga dengan wajdan intuitif, tetapi bahwa Tuhan itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri manusia sejak manusia di kandungan. Karena sesungguhnya manusia ketika umur 120 hari di kandungan, ia telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Qalu bala. Apakah aku sebagai Tuhanmu? Maka semua baby, ya, semua bayi, semua jin mengatakan, ya, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka Islam itu sesungguhnya agama fitrah. Fitrah manusia itu sesungguhnya telah mengakui Tuhan. Sehingga ketika orang lahir, dia sesungguhnya telah beriman. Maka di dalam tauhid Wahabi dikenal dengan istilah itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah bahwa semua manusia itu sesungguhnya telah bertuhan. Buktinya ketika orang Zaidiyah ditanya, wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan ketika engkau tanyakan kepada orang-orang Zaidiyah, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan alam raya, maka mereka itu akan mengatakan bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya itu sesungguhnya secara tauhid mereka itu telah beriman. Hanya saja paham ini ditolak oleh paham Asy'ari karena sesungguhnya ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke layang iliyang lahat yang ditanyakan Allah kepada manusia terkait dengan tauhid rububiyah kalau meminjam istilah mereka. Mar rabbuk, man nabiyyuk, ma kitabuk, ya kan seperti itu. Siapakah Tuhanmu? Tetapi orang musyrik baik Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya meskipun oleh kalangan Wahabi mereka disebut telah bertauhid rububiyah, kenyataannya ketika di alam kubur ditanya tentang tauhid rububiyah, mereka tidak bisa memberikan jawaban. Jadi saya sampaikan tadi, perbedaannya adalah bukan hanya terkait dengan tauhid, bukan hanya terkait dengan ayat mutasyabihat, tapi juga dengan perbedaannya ini terkait dengan epistem, juga struktur daripada epistem. Banyak lagi terkait dengan bagaimana memahami hadis. Contoh, dalam Ahlul Haq wa Sunnah, mereka berpaham bahwa yang dapat dijadikan hujah terkait dengan akidah seperti yang disebutkan di dalam HPT Muhammadiyah adalah hadis mutawatir saja. Karena urusan akidah merupakan urusan yang penting, yang esensi, yang harus yakin. Dan sesuatu yang yakin itu hanya Al-Quran dan hadis mutawatir. Selain Al-Quran dan hadis mutawatir tidak dapat diterima sebagai hujah atau argumen dalam akidah, kecuali dia sekadar sebagai bayan, sebagai penerang saja, sebagaimana dalam hadis Jibril yang disebut di dalam awal kitab HPT, mal iman, mal Islam, mal ihsan, itu merupakan hadis ahad, tetapi digunakan oleh HPT sebagai keterangan terhadap hal-hal yang sudah sifatnya qat'i yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara di kalangan Wahabi, mereka menggunakan hadis ahad sebagai hujah di dalam akidah. Dan masih banyak lagi, insya Allah terkait perbedaan-perbedaan itu akan saya sampaikan pelan-pelan nanti di dalam syarah HPT, dan itu ada kalau nggak salah di jilid 2 kalau nggak salah, insya Allah. Wallahu a'lam. Mungkin yang tentang masalah upaya menggabungkan keduanya tadi Ustaz, sudah. Iya, ya saya sampaikan menggabung itu sangat sulit karena perbedaannya terlalu banyak dan cukup bertentangan gitu, sulit sekali. Awalnya saya juga sebelum saya menulis buku Ahlul Haq wa Sunnah, saya juga membaca Ushulus Salasa, kemudian kitab Tauhid, kemudian Kasyfus Syubhat, tiga-tiganya merupakan buku karya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian baca juga buku-buku karya Ibnu Taimiyah, tetapi memang beda gitu loh. Saya anggap itu beda, sulit. Ya, karena itu beda ya kita toleran saja gitu. Silakan yang mau ikut paham Salafi, silakan, yang mau ikut Asy'ari silakan, toh kita perbedaannya di dalam furu' akidah saja. Sementara di dalam usul akidah kita sama-sama mengatakan Allah itu satu, kita percaya pada malaikat, kita percaya pada hari akhir, kita percaya kepada surga neraka, kepada hasar, kepada sirat, itu kita semuanya percaya, dan kita serahkan perkara detail-detailnya furu' akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebetulnya ada pertanyaan lagi, tapi saya rasa barusan juga sudah terjawab begitu ya, bahwasanya yang perlu digarisbawahin antara usul salasah atau mungkin tauhidnya Wahabi atau mungkin yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah itu dengan tauhid Asy'ariyah atau Imam Asy'ari itu
memang terdapat banyak perbedaan, tapi dalam usul akidah tetap sama seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bahar dari Makassar. Ustadz, berkaitan tentang fasik, sesat, dan kafir, apakah orang-orang yang berpaham tajsim atau golongan mujassimah sudah keluar dari Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Aqidah Thahawiyah Bayan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Abu Ja'far? Beliau mengatakan waman wasafallahu bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau tajsimnya itu memang para ulama ini memang yang terkait hal ini memang harus sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati karena tajsimnya bagaimana dulu gitu. Kalau tajsim itu benar-benar tajsim seperti kalangan Hasawiyah itu, Allah punya tingginya sekian, seperti tingginya Nabi Adam, Allah itu punya tulang, Allah punya seperti itu sudah sangat tajsim sekali itu. Bisa jadi itu nanti akan sampai kepada derajat kafir. Tetapi andai kata tidak sampai ke sana, setidaknya minimal dia itu sesat. Imam Fathur Razi menulis buku khusus mengkanter Hasawiyah yang mereka itu selalu mentatsim atau membendakan atau menyanyikan Allah dengan makhluk, yaitu Asasut Taqdis. Dan kitab ini juga dikanter oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Asasut Taqdis itu disebutkan terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana Imam Fathur Razi yang beliau itu Asy'ari menjawab argumen-argumen yang diutarakan oleh Hasawiyah yang selalu membendakan menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapi memang penuh risiko pada akhirnya Imam Fathur Razi diracun oleh kalangan Hasawiyah dan dia meninggal karena racun ini. Gara-gara buku yang beliau tulis Asasut Taqdis. Kalau terkait dengan tafwid tadi, begini, orang-orang Wahabiyah ini menurut versi Asy'ariyah bahwa mereka itu bukan tafwid, tetapi mereka itu itsbat. Apa perbedaannya itsbat dengan tafwid? Tafwid itu ketika kita membaca itu bila kaif. Jadi bagaimana itu nggak ada. Ya udah serahkan sama Allah. Tapi ketika kita mengatakan Allah itu turun ke bumi, seperti turunnya kita dari mimbar, sudah lain lagi nih. Allah itu di atas ars. Sudah lain lagi, ini bukan tafwid lagi nih. Ini sudah isbat. Isbat itu apa? Isbat itu bahwa kalimat-kalimat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sesungguhnya berbahasa Arab. Satu. Yang kedua, bahwa yang namanya bahasa Arab itu atau bahasa apapun itu mempunyai dua hal. Bahasa apapun, lafal dan makna. Ketika saya mengatakan ini buku, sesungguhnya kata-kata buku itu hanya abstraksi saja. Tetapi intinya adalah buku ini. Intinya adalah buku ini. Ketika saya mengatakan tangan, kata-kata tangan itu sesungguhnya hanya kata-kata saja, abstraksi saja. Tapi inti tangan adalah ini. Jadi antara lafal dengan makna ini selalu terkait. Orang-orang itsbat itu maksudnya adalah selalu memahami lafal sesuai dengan makna lughawi ini, selalu mengaitkan antara lafal dengan makna-makna yang tertulis dalam kamus. Sehingga ketika kata Allah di langit, maka ya Allah yang di langit. Ketika Allah di atas, ya Allah di atas. Kemudian Allah turun, ya turun. Sehingga terjadi kontradiksi. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah berjalan dengan para malaikat berbaris, ya kan? Dipahami seperti itu. Tapi kemudian Allah ainama kuntum, Allah di mana-mana, seperti Allah itu ada di mana-mana, dipahami Allah di mana-mana, ya kan? Tapi bahwa aqrabu min hablil warid, tetapi di satu sisi Allah itu lebih dekat dengan rat nadi. Tetapi di satu sisi Allah itu di langit, Allah itu di arsy. Ya kan akhirnya terjadi kontradiksi yang luar biasa itu. Yang benar yang mana itu? Yang benar itu Allah ada di urat nadi, atau Allah itu lebih dekat dari kita, atau Allah itu ada di langit, di arsy, atau Allah itu ada di mana-mana? Yang mana yang benar ini jadi? Ini semuanya Quran ini. Semuanya Quran. Akhirnya orang-orang yang isbat tadi yang selalu memahami bahasa sesuai dengan makna kamus akan bingung dengan sendirinya. Nah, ini yang jadi persoalan akhirnya isbat ini. Maka yang masalah kan sebenarnya di orang Hasawiyah itu yang mengisbat ini. Adapun tafwid sebenarnya tidak ada masalah dengan Asy'ariyah karena Asy'ariyah juga bukan tafwid. Dan barangkali bagian Wahabi juga tafwid sebenarnya, bukan isbat. Tidak semua mereka tafwid, tidak semua mereka isbat juga gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan pemaparannya luar biasa sekali. 1,5 jam gitu bersama beliau menyampaikan materi 45 menit dan tanya jawab juga 45 menit. Ya alhamdulillah kita telah istifadah luar biasa banyak sekali seperti itu ya. Mungkin beberapa poin saya highlight atau mungkin saya sampaikan sebelum nanti saya tutup dan menyampaikan beberapa informasi.
penting juga tadi disampaikan karena memang kalau kita melihat di persyarikatan kita ya di Muhammadiyah memang dalam ranah wakil atau wanah yang kita lihat memang kita ada sebagian rekan kawan-kawan yang memang mempelajari tauhid Asy'ariyah. Kemudian ada juga memang yang dari segi pembelajaran mempelajari tauhid seperti usul salasah yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab dan yang lainnya. Sehingga ketika dalam ranah sosiologis atau di masyarakat memang seperti seolah-olah terpecah gitu atau terbelah menjadi dua. Beberapa tulisan yang sempat ramai di kalangan warga bersyarikatan juga Muhammadiyah bukan Salafi atau seperti apa. Namun yang perlu disampaikan bersama-sama, yang pertama meskipun ada beberapa perbedaan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Wahyudi tadi, itu adalah perbedaan furu'-furu' akidah yang perlu kita pahami bersama. Dalam hal usul akidah kita adalah sama-sama mengimani adanya Allah, sama-sama masih sholat, dan seharusnya dalam konteks sosiologis atau bermuamalah dengan perbedaan itu kita ini yang diutamakan gitu, sehingga tidak selalu melihat hal-hal yang berbeda saja. Perselisihan-perselisihan seperti ini cukuplah di ranah-ranah akademis, seperti sehalnya saat ini kita sedang diskusi, ada pembicara Ustadz Wahyudi, terus ada kawan-kawan atau bapak ibu yang bertanya, sehingga dalam hal ini memang suatu amanah akademis juga untuk menyampaikan apa yang berbeda dan apa yang sama. Kan tetapi ketika dalam ranah sosiologis atau bermasyarakat ya kita lebih banyak melihat sisi kesamaannya sehingga tidak terjadi perselisihan yang tidak diharapkan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin beberapa informasi akan kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan waktu dan juga jawabannya pada kesempatan kali ini dalam talaki online tentang ilmu akidah gitu di buku beliau Kitab Ahlul Haq wa Sunnah Syarah HPT Tarjih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan. Untuk selanjutnya perlu disampaikan juga sekali lagi bahwasanya hal ini tuh akan selalu berjalan secara rutin gitu. Insya Allah setiap Jumat dalam waktu yang sama pukul 3 sampai setengah 5 waktu Kairo dan pukul 8 malam sampai setengah 10 waktu Indonesia Barat. Untuk kawan-kawan atau rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah yang mungkin ingin mengikuti besok untuk pertemuan selanjutnya ya sangat ahlan kita tunggu, dan mungkin kalau ada yang ketinggalan atau mungkin masuk di akhir-akhir tidak perlu khawatir juga karena kami dari PCI Mesir menyediakan juga siaran langsung dan siaran ulangan di YouTube. Bisa dibuka Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan di PCI Muhammadiyah Mesir di YouTube. Nanti mungkin yang tadi masuk akhir-akhir ingin murojaah gitu misalnya atau ingin melihat kembali jawaban Ustadz Wahyudi ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilihat kembali di YouTube PCI Muhammadiyah Mesir. Untuk selanjutnya tadi mungkin belum sempat kami sampaikan bahwasanya kenapa ruwak ini dinamakan dengan ruwak Ahmad Azhar Bashir gitu ya, atau ruwak Azhar Bashir karena memang mengambil spirit dari salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir yang juga merupakan salah satu ketua PP Muhammadiyah tahun 90 sampai 95 seperti itu. Sebagaimana diketahui juga beliau sebagai ketua PP memiliki ya kualitas dan juga penguasaan dalam kitab-kitab ilmu turos yang luar biasa, sekaligus beliau mampu meramu untuk diterjemahkan atau diartikulasikan dalam kehidupan modern seperti saat ini. Nah, harapannya kita bisa mengambil semangat dari beliau ke depan juga bisa memiliki penguasaan dalam kitab-kitab turos bagaimana yang menjadi fokus kajian dalam Ruwaq Azhar Bashir ini, sekaligus bisa menerjemahkan dan bisa meramu dengan kemajuan peradaban yang ada saat ini sehingga ya kita bisa menjadi benar-benar seorang kader yang berkemajuan seperti itu. Selanjutnya informasi yang ingin kami sampaikan, insya Allah nanti dalam waktu dekat akan ada talaki online selanjutnya tentang fikih korban. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arif Fuad As-Sofi, LC Diplom, salah satu anggota Majelis Tardih dan Tajwid PCI Mesir, mahasiswa S2 Fikih Al-Azhar University Kairo, sekaligus juga mahasiswa pelatihan fatwa di Darul Ifta Mesir. Insya Allah talaki online selanjutnya yang tentang fikih korban ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juli 2020 pada waktu dan jam yang sama, jam 3 waktu Kairo dan jam 8 waktu Indonesia. Untuk selanjutnya nanti berbagai macam informasi terkait talaki online dalam pelajaran-pelajaran lainnya seperti mungkin nanti ada nahwu atau mungkin ada tasawuf akhlak akan kami sampaikan ke grup yang mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah bergabung di dalamnya seperti itu. Baik, mungkin begitu dari saya selaku moderator. Kami sampaikan sekali lagi jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan materi dan waktunya berbagi bersama kita. Kami sampaikan juga terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah dan rekan-rekan yang telah bergabung bersama Ruwaq Azhar Bashir. Kami harap tidak bosan dan selalu tetap bersemangat gitu ya untuk mengkaji khazanah
atau peninggalan umat Islam yang berupa turas-turas klasik yang syarat akan wawasan Islam yang sangat luar biasa. Mungkin dari saya cukup sekian selaku moderator. Selebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalam ya mastarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.